Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wasallam. Insyaallah puan sempena pada bulan Ramadan Karim ini. Pada hari ini saya akan kongsikan satu tazkirah hati kita lah. Tazkirah untuk hati kita yang bertajuk adalah umur berkurang namun amal tidak bertambah. Macam mana ni? Umur berkurang tetapi amal tidak bertambah. Apakah tuan-tuan mengharapkan kebaikan yang kita miliki ini semakin bertambah, melimpah ruah? Pastinya tuan-tuan dan puan akan menjawab ya. Siapa tidak mau kan? Dan semua orang pun akan berpikiran yang sama. Kalau bolehlah kita punya amal ibadah ini, kebaikan ini makin lama makin banyak. Tapi tahukah tuan-tuan dan puan, apakah kebaikan yang patut untuk kita sesali ketika tidak bertambah seiring bertambahnya usia? Apa yang patut kita sesal? Usia kita ini makin bertambah-tambah, tapi kita punya amal makin lama makin sedikit. Apakah kebaikan yang berupa harta, ilmu ataupun amal? Itulah. Jadi kita berpikir sama-sama. Ya, orang tanya. Jadi orang tanyalah. Jadi tapi dalam satu kisah lah. Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini dia berkatalah, dan tiada hari yang lebih aku sesali selain hari di mana mataharinya tenggelam. Di hari itu umurku berkurang dan amalku tidak bertambah. Itu bayangkan orang berpikir. Orang ni hebat banget. Matahari dia terbenam. Tetapi hari apa yang kita buat pada hari itu, dia akan menyebabkan umur kita makin kurang. Makin kurang maknanya akan ke arah kematian lah. Tapi amal kita tidak bertambah-tambah. Itu sebabnya yang paling kita sesali itu teman-teman. Maka sahabat-sahabat sekalian, ternyata hal yang harus terus bertambah seiring belajarnya adalah amal. Amal ibadah kita teman-teman. Kita mesti kena amal ibadah ini sebenarnya makin tua, kita kena hebatkan kita punya amal ibadah. Amal ibadah seperti berzikir, baca Quran, beri nasihat orang, tolong menolong dan sebagainya. Kemudian teman-teman dan sekalian, kenapa pula dengan amal? Kenapa bukan ilmu? Ilmu, teman-teman, apabila kita menuntut ilmu ini adalah dia penting apabila kita dia seperti kita dapat ilmu, tapi ilmu ini adalah seperti hewan al-muftaris, hewan liar. Bila-bila dia akan jalan. Itulah sebabnya ilmu ini kita dapat kita akan amal. Ilmu amal. Macam dulu kita belajar matematik, tuan-tuan. Saya explain dulu, kita belajar matematik. Tapi setelah beberapa tahun kita tidak amal, dia akan hilang. Maknanya dia seperti hewan muftaris. Dan orang-orang bodoh tidak tahu tentang ini. Paham kan? Begitu juga dengan amal. Amal itu teman-teman, bila kita dapat ilmu kita beramal. Kita solat, tuan-tuan. Kita solat. Ada yang beramal, tapi tidak ilmu. Dosa juga. Dia mesti kan ada ilmu, kemudian dia amalkan. Macam mana dia mau tahu tentang sah, tentang hukum-hukum? Andainya dia tidak ilmu, itulah ilmu. Dan dia kena jaga, dia kena amalkan ilmu-ilmu yang ada. Maka teman-teman, kerana hanya amal yang dapat. Satu lagi, kerana ilmu yang bermanfaat itu, kemudian amal yang kita buat itu adalah bakalan kita di akhirat. Kita baca Al-Quran, tapi tidak tahu baca. Macam mana? Kita ada ilmu qiraat, kita ada ilmu membaca, ilmu iqra. Kita kan ada. Jadi teman-teman buat, kita mau beramal macam mana tanpa ada ilmu? Ya kita kena beramal dengan insya-Allah. Kerana dengan amalan yang kita dapat daripada ilmu yang sedikit itu dapat bekal kita untuk apabila mati. Bila berada di dalam kubur, dan ayat yang perlu kita baca yaitu surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang pertama sampai ayat yang 30 lah. Kita amalkanlah. Lantas teman-teman, apakah sebenarnya yang akan menemani kita di kubur? Amal-amal kita lah. Puasa, salat, sedekah dan sebagainya, baca Al-Quran dan sebagainya. Tapi teman-teman, sebanyak yang menjadi bekal, yang menjadi peneman kita dalam kubur adalah Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran. Lantas bagaimana dengan harta benda yang dimiliki? Kita ada harta. Bagaimana dengan harta ini? Jadi pada hadis yang dibawa, kita lihat pada hadis.
Di akhirat nanti tuan-tuan, nanti di akhirat nanti manusia akan berkata inilah harta bendaku. Begitu Pak, sampai begitu sekali. Padahal tidak ada harta benda yang dia peroleh di dunia kecuali 3 hal. Apa yang dimakan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya. Harta ini cuma ada 3 setan. Bila kita makan jadi najis. Bila kita pakai jadi rusak. Tapi andainya kita amalkan, kita sedekahkan, itulah sebenarnya harta kita. Hadis siapa? Hadis Muslim. Jadi teman-teman, marilah kita sama-sama memperbanyakkan kita punya ibadah pada bulan Ramadan ini insyaAllah. Dan saya yang terbaiklah pada bulan Ramadan inilah saya yang terbaik kita untuk memperbanyakkan ibadah kita. Mudah-mudahan teman-teman kita tergolong pada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, yang dirahmati Allah SWT, yang diberkati Allah SWT, di samping juga orang-orang yang kita sayang. Kita doakanlah. Jadi itu saja. Rabbana ya Allah muliakanlah kami pada bulan Ramadan ini. Gitulah kita berdoa kepada Allah. Yang saya rasa itu saja. Aku lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.